Rekan-rekan semua, saya meyakini beberapa rekan-rekan eh, memiliki permasalahan dengan bagaimana melihat kecerdasan dan karakter. Seperti halnya dalam konstruk yang kita bangun saat ini, kecerdasan dan karakter memang memiliki perbedaan. Namun yang menjadi sulit adalah kecerdasan dan karakter ini berada dalam satu konstruksi manusia. Rekan-rekan, saya menyadari bahwasanya ada konstruksi moral yang ini memang secara halus ada dalam kegiatan kita saat ini, yaitu nalar. Saya meyakini nilai kecerdasan ini banyak diremehkan dalam konsep moral ya, dalam konsep moral. Karena kecerdasan tidak lagi menjadi isu yang positif dalam konstruksi moral. Saya tidak tahu karena orang selalu membenturkan untuk apa memiliki kecerdasan yang baik namun moralnya buruk. Dan ini kita anggap ya dalam setiap kali kita berdiskusi, seakan-akan kecerdasan itu tidak memiliki kontribusi. Ini yang menjadi sulit bagi kami untuk ingin memasukkan kecerdasan sebagai kontributor dalam moral. Sebagaimana hal yang kita ketahui bahwa kecerdasan sangat dibutuhkan untuk melakukan apapun, termasuk dia mampu menalar tentang sesuatu yang kita sebut moral. Tidak mungkin sebuah konstruksi kecerdasan tanpa yang kita banggakan saat ini itu hadir, toh hanya untuk dikatakan sebagai antitesa dari atau kebalikan dari moral, itu tidak mungkin dihadirkan. Pasti kecerdasan memiliki makna, dan itulah yang kita sebut sebagai kemampuan untuk bernalar. Rekan-rekan semua, saya yakin jadi konsep yang kita sebut sebagai nalar itu sebenarnya adalah kegiatan yang direduksi. Jadi pendidikan moral itu akan menjadi konsep pembelajaran. Pendidikan moral itu kalau diturunkan itu menjadi konsep mikro. Artinya pembelajaran itu bisa disisipi dengan konsep moral. Nah, di moral itulah semua yang kita sebut sebagai karakter dan kecerdasan itu akan menjadi nyata. Karena dalam pendidikan moral tentunya itu hanya tertuang hal-hal yang sangat positif, sangat baik, dan sangat ideal. Sementara dalam pembelajaran itu yang ingin dibangun adalah karakter. Orang yang dibangunnya memiliki kecerdasan. Dia berada dalam satu wadah yang sama. Dan itu perlu kita pikirkan dalam pelajaran tentang moral. Saya meyakini orang berbuat jahat dengan sengaja itu memang tidak ada dalam konsep orang yang mengatakan moral. Berbuat jahat adalah sebagai manifestasi dari aktualisasi orang menjudgment orang lain. Hanya aktualisasi.
Kalaupun ia berbuat jahat, mungkin dia tidak tahu bahwa itu berbuat jahat, atau ketidaktahuan mereka tentang berbuat baik itu seperti apa. Sehingga memang betul apa yang digariskan oleh seseorang itu ada berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan seseorang itu telah memiliki coretan-coretan hidup sehingga para guru, para orang tua itu memberikan semacam pelurusan dari coretan-coretan itu. Itu juga betul. Karena itu mereka perlu diberitahu tentang kebaikan. Ada juga yang mengatakan bahwa karena ketidaktahuan dari kebaikan itu, dia dianggap nol. Artinya sebagai sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sehingga terjadinya orang berbuat baik, jahat maupun buruk itu tergantung orang yang menulisinya, termasuk orang tua dan pengajar. Pendapat itu juga kita bisa benarkan semua, karena memang berangkatnya dari tidak ada orang yang berbuat jahat dengan sengaja, hanya karena ketidaktahuan akan kebaikan. Ini menjadi dua mata pisau tentang pembelajaran. Jadi bisa jadi orang menganggap siswa yang masuk itu sebagai orang yang nol. Bisa saja orang yang masuk itu telah memiliki pengalaman belajar, dan itu benar semua. Kalau kita pandang dari sisi etik, itu bisa dikatakan benar semua. Secara umum, kita mengetahui bahwa kebaikan-kebaikan selama ini, atau kita sebut beradab, itu diperoleh dari sebuah pendidikan. Tentunya pendidikan yang long time ya, berkepanjangan. Ya, saya menyebut apapun ya, apapun, tidak ada yang instan ya, tidak ada yang instan dalam membuat sebuah pendidikan, pengetahuan ya, tentang kebaikan tidak bisa instan. Tentunya saya tidak paham kalau seseorang mengatakan saya lebih beradab dari suku X. Nah, itu kan sangat salah ya, sangat salah, itu jelas-jelas salah gitu ya. Beradab itu ya konteks, karena kebaikan itu konteks di mana itu terjadi. Seorang perampok pun, misalkan kita anggap perampok itu orang yang sangat jahat dan orang yang sangat tidak baik, tapi begitu melihat temannya yang mungkin tertembak dan sebagainya, terus temannya ditolong, apakah itu bukan sebuah kebaikan? Dan itu bisa dihukumi kalau dalam kegiatan religius punya hukum tertentu begini seperti ini karena punya dasarnya. Namun dalam kegiatan ini adalah pendidikan, itulah yang menjadi konstruktor utamanya. Jadi pengetahuan tentang kebaikan itu diperoleh dari pendidikan. Nah, dengan demikian rekan-rekan, saya menyadari bahwa pengetahuan langsung seperti halnya kerucut pengalaman Dale itu mempengaruhi langsung. Ini akan mempengaruhi perilaku secara signifikan, sehingga bisa jadi memang kalau dia dibenturkan dengan kenyataan, maka ini akan menjadi perubahan perilaku yang signifikan. Sehingga betul beberapa orang itu mengatakan bahwa project based learning, karena mereka mau dibenturkan dalam project, maka ini menjadi perilaku ya, perubahan perilaku yang signifikan. Dia mungkin tidak lagi manja mungkin dan sebagainya. Itu memang wujud dari konstruksi ini. Jadi memang pengetahuan langsung, tidak retorik seperti yang saya saat ini. Kita belum bisa pengalaman langsung, kita menjelaskan ya, saya ingin mendeklarkan sesuatu. Nah, ini mungkin bagi Anda belum merubah perilaku, ini masih bingung apa yang Henry
katakan itu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai pengetahuan langsung. Itu memang pengalaman yang secara secara perilaku itu bisa mengubah, jadi ubah secara signifikan. Rekan-rekan, dalam kegiatan ini, jelas sudah bahwa pendidikan moral di sekolah itu penting, supporting dari kehidupan sosial dan kecerdasan manusia. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa moral itu tidak mengasah kecerdasan. Ada kecerdasan yang diasah dari sini. Ada juga memang moral ini sangat dibutuhkan. Sehingga saya meyakini bahwasanya kita tidak hanya membicarakan moral di sekolah, tapi kita harus secara aktif mengkonstruksi moral dalam pendidikan. Terima kasih rekan-rekan.